Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita tadi dibacakan nasihat yang sangat mulia, firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat 13 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Yang artinya, barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, wa man lam yasduq billah, barang siapa yang tidak membenarkan hukum-hukum Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala, wa bima jaa bihi rasulihi, dan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa balasannya? Kata Allah, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Maka sesungguhnya, kata Allah, inna a'tadna, kami telah menyiapkan, kami telah menyediakan lil kafirin, bagi orang-orang kafir itu, sa'ira, ay an-nar, as-sa'ir finnar, ya, azab atau api yang menyala-nyala, api neraka yang menyala-nyala. Ya, kenan sa'ira, api neraka yang terus menyala. Masya Allah, Bapak Ibu, membaca ayat-ayat semacam ini mestinya kita merinding, takut, ya, kenan khauf, ya. Ketika kita membaca, mendengar ayat-ayat tentang azab, munculkan rasa takut kita. Jangan kita mendengar berita dari Allah itu, mendengar ayat Allah itu sama seperti kita mendengar informasi dari koran, dari majalah, dari buletin, dari, ya. Itu ciri orang beriman. Ketika dia mendengar ayat-ayat tentang azab semacam ini, merinding. Sembari dia berdoa dalam hati, Allahumma ajirna minan nar. Apa artinya? Ya Allah, ajirna minan nar, hindarkan kami dari neraka, ya Allah. Ya. Nah, kalau sudah bisa seperti ini, mendengar ayat, kemudian kita bisa merinding ketakutan. Bahkan kalau sahabat-sahabat dulu, orang-orang yang mengerti Al-Quran ini, la ilaha illallah, dia entahan, dia langsung ke Rasulullah, gitu ya. Dia langsung berlari ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa-apaan ini ayat begini, ini ya. Kalau kita kan tidak ada. Hanzalah, nama seorang sahabat dulu, Hanzalah. Dia ngaji begini, begitu dia pulang, lupa dia apa yang disampaikan tadi. Tidak, gregetnya yang tadi di majelis Rasulullah itu hilang, gara-gara di rumahnya udah ketemu sama keluarganya, ya. Biasa kan sama tahule niki, bapak kepeng, ina kepeng, gitu ya. Nah, lupa sampai itu, dia lupa sebentar saja. Sahabat itu langsung ngomong diri ini Hanzalah niki. Datang jok Abu Bakar, datang jok sahabat-sahabat Nabi. Tidak selesai oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali. Tidak selesai. Nafaqah Hanzalah ya Ali, katanya Hanzalah.
Hanzalah ini sudah munafik, wahai Ali. Kenapa kamu bilang begitu? Iya, tadinya saya di depan Rasulullah tuh nangis saya mendengar ayat-ayat nasihat-nasihat. Begitu sampai rumah sudah lupa saya nasihat itu. Munafik sudah Hanzalah ini ya, wahai Ali. Tidak begitu kata Ali. Ya karena kita manusia. Ya, kita manusia ini tidak seperti malaikat yang terus menerus. Malaikat itu la ya'sunallah, tidak pernah lupa pada Allah, tidak pernah maksiat kepada Allah. Nah, manusia niki karena ada nafsu, ya, ada akal, maka nafsu itu yang mendorong kita berbuat kurang baik atau perbuatan tidak baik, akal itu mendorong kita berbuat baik. Nah, itu akan terus berjalan. Ya. Ndek puas apa namanya? Hanzalah lalu njok Umar, lalu njok Utsman, nafaqa Hanzalah ya Utsman. Udah munafik sudah Hanzalah nih wahai Utsman. Tidak begitu. Sama jawabannya 4 sampai dengan Abu Bakar. Nah, kalau begitu marah njok Rasulullah teh. Coba njok Rasulullah. Akhirnya apa kata Rasul? Sambil tersenyum Rasulullah, Hanzalah, ya, kalau kamu terus menerus tidak pernah imanmu itu akan terus menerus tidak pernah diuji dengan kayak tadi itu, maka di setiap gang-gang rumahmu itu ada malaikat akan menjabat tangan. Kalau orang sudah bisa memelihara imannya, Bapak Ibu, orang sudah bisa memelihara kesucian akidahnya, maka malaikat pun mendoakan kita. Ya. Jadi itu kegairahan sahabat, Bapak Ibu, mempertahankan keimanannya. Dia lupa semendak doang, wah parana dirinya salah. Nah, itu, ya. Timak terlupa berminggu-minggu ndek tu baca Quran, ndek narak idap tesa rugi, ndek narak idap tesa nyesel. Kalau sahabat dulu sekali ndek baca Quran, sekali ndek milu ngaji, gelisah rasanya. Ya. Nah, jadi kalau sudah ada rasa semacam itu iman sudah masuk dalam diri kita. Ya. Namun biasa-biasa doang ada. Kan masih ada hari besok, masih ada hari ini. Jadi Hanzalah seperti itu, Pak Ibu. Nah, jadi salah satu adab kita membaca Quran ketika kita mendengar ayat-ayat azab semacam ini, kita berdoa kepada Allah, Allahumma ajirna minan nar. Ini nak kaji hindarang gamak kaji, jauh ang kaji leman neraka, ya kanan ajirna minan nar. Ya. Siapa yang Allah siapkan sa'irah atau api neraka yang menyala-nyala itu? Kafirin, lil kafirin, orang-orang kafir. Napi kafir niki Bapak Ibu, ya, kafir itu menyembunyikan kebaikan, menampakkan keburukan. Ya, kafir itu artinya apa yang dia lakukan itu menyalahi apa yang di dalam hatinya. Di dalam hatinya orang-orang kafir ini membenarkan, ya tentu Rasulullah ini. Tetapi yang nampak dalam perbuatannya justru menentang apa suara hatinya itu. Menentang suara hatinya. Egoisme, merasa apa istilahnya, gengsi. Muhammad kan pendek terubin, masa kita turut. Sementara ini agama kita sudah dari dulu, menyembah patung berhala ini kan sudah kita wariskan dari nenek moyang kita, masa kita mau rubah dengan agama Muhammad. Jadi gengsinya yang tinggi orang kafir. Dia masuk akal, dia bilang hatinya membenarkan, tapi justru yang muncul ke permukaan adalah penentangan karena gengsi. Nah, sama seperti Firaun dulu ketika Namrus, ya, ketika dia memanggil Nabi Ibrahim,
Setelah patung berhala sudah habis hancur, kemudian dia cari tahu oleh Firaun, oleh Namrud, siapa pelakunya ini. Akhirnya dapatlah informasi Firaun, Namrud ini, bahwa pelakunya adalah Ibrahim. Dipanggil Ibrahim, sidang, ya, dipanggil. Singkat cerita, Ibrahim ditanya, Ibrahim, kamu ya yang merusak Tuhan-Tuhan kita ini, yang menghancurkan patung-patung berhala ini. Apa jawab Ibrahim? Yo, masa sih saya? Itu lihat itu patung besar itu kan ada kapak di tangannya itu. Mungkin dia yang oba-abi ini, teman-temannya yang kecil-kecil ini, mungkin dia yang marah tadi sehingga dia hancur. Apa kata Firaun? Sadar dia. Ibrahim, apa yang bisa dilakukan? Patung itu tidak bisa apa-apa. Ibrahim langsung balik, yo, kalau memang tidak bisa apa-apa Tuhanmu itu, mengapa kamu sembah? Dia benarkan itu. Firaun, dia benarkan bahwa patung itu tidak bisa apa-apa. Tetapi karena egoisme, karena rasa tadi itu gengsi menerima nasihat dari orang rendahan, dari orang kecil, gengsinya itu mengalahkan suara hatinya. Dia sadar itu. Dia sadar bahwa patung itu tidak bisa apa-apa. Nah, mari Bapak, jangan bohongi suara hati. Apa yang kita benarkan dalam hati munculkan dalam tindakan kita. Makanya unsur iman itu ada 3, tidak boleh lepas 3 ini. Iqrarum bil lisan, ucapkan dengan lisan kita. Tasdiqum bil qalbi, ukir dalam hati, benarkan dia dalam hati. Dan yang ketiga, wa amalun bil arkan, munculkan dalam perbuatan. Ucapkan, benarkan, lakukan. Ya. Ucapkan, yakini, lakukan. Ya. Lisan, hati, kaki tangan atau panca indera. Jadi ini 3-3-nya harus jadi satu. Lisan kita, ya, hati kita, sama anggota badan kita. Hati kita, niat, ucapan kita, zikir ucapan, sama perbuatan kita. Maka dalam sholat itu kan 3. Jadi 3 ini tidak boleh lepas dalam kehidupan kita. 3 rukun sholat, 3 macam rukun sholat ini harus kita bawa dia kemana-mana. Itu ruh sholat. Ruhnya sholat kita ini ada 3. Apa yang 3 itu? Qalbi, qauli, fi'li. Ya. Rukun sembahyang si 13 niki terbagi 3. Qalbi, qauli, fi'li. Niat, kemudian ucapan, sama perbuatan. Rukun niat, ya, niat sembahyang, niat puasa, niat haji, niat, ya, niat beribadah itu qalbi namanya. Kemudian ada rukun ucapan. Mana rukun ucapan dalam sholat itu? Al-Fatihah. Apalagi tasyahud, ya, salam. Itu wajib diucap. Rukun qauli namanya. Ada rukun fi'li, rukun perbuatan, yaitu berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud. Semuanya ini fi'li, perbuatan, pergerakan anggota badan. Nah, 3-3-nya ini kita bawa keluar sholat. Niat yang baik tadi bawa keluar sholat. Jangan pernah suudzon sama orang. Harus husnuzon. Itu sudah berhasil rukun qalbinya orang di sholat. Ketika dia tidak pernah suudzon sama orang, berarti dia berhasil tadi niat sholatnya itu benar. Ya. Tetangga husnuzon,
ya, terhadap pemimpin kita husnuzon, terhadap pembantu kita husnuzon. Tapi kalau kita masih curiga aja bawaannya, ini tidak benar, rukun qalbinya masih bermasalah. Ya. Jadi sholat itu harus dibawa keluar, Bapak Ibu. Sholat itu tidak hanya di atas sajadah kita. Sholat itu di dagangan kita, di bisnis kita, di properti kita, di segala-galanya masuk sholat. Iya sih berat nih, lamun gawe sembahyang tahajud baluk rakaat, duha 12 rakaat, witir 11 rakaat, isyraq 2 rakaat, sholat malam lainnya bisa kita lakukan. Tapi apa iya kita hanya sibuk mengejar kuantitas, kita hanya sibuk mengejar jumlah rakaat, kita hanya sibuk menghitung jumlah ibadah kita. Kalau tidak bisa kita bawa dia bermasyarakat, sholat ini nonsen, tidak ada artinya apa-apa. Karena besok di akhirat itu ada orang muflis, apa ya? Enggak dong gaweknya di dunia sembahyang, zikir, tapi dia tidak pernah mengurus anak istrinya itu bagaimana. Istrinya bisa sholat apa enggak pernah diurus. Istrinya bisa apa, enggak diurus. Istrinya mau keluar kapanpun dia mau kembali ke rumah, enggak pernah diurusnya. Nah besok begitu dia akan melangkah ke surga, ini bapak yang rajin ibadah ini, datang istrinya, stop, ya Allah saya enggak rela dia masuk surga, ya Allah saya enggak rela itu. Yo siapa kamu? Saya istrinya. Dipanggil orang, wahai, ndot dulu, lupa teng. Benar itu istrimu? Iya benar. Terus sini, ya, diadili, Pak Ibu. Mana pahala zikirmu, pahala ibadahmu, pahala yang telah kamu lakukan itu? Dan mana dosamu? Ya, jadi dosa itu diganti, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau mengurus keluarga, tidak mau mengurus orang lain, untuk bisa sama-sama selamat kita dunia akhirat ini, jadi percuma. Jadi ibadah itu erat kaitannya dengan hablum minallah dan hablun minan nas. Itu. Jadi mari kita coba bawa dia keluar sholat kita ini, bawa dia ke rumah tangga kita, bawa dia ke masyarakat kita, bawa dia ke komunitas kita. Nah, jadi rukun sholat yang 3, qalbi, qauli, fi'li, itu harus bersinergi. Niat, ucapan dan perbuatan ini harus bersinergi, sehingga kita insya Allah dengan sholat itulah kemudian kita akan menjadi manusia paripurna, manusia yang sempurna, sehingga dikatakan wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholatmu itu akan mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang seperti apa? Sholat yang ditadabburi, sholat yang direnungkan, sholat yang diterjemahkan dalam kehidupan kita ini. Okay. Memang niki tidak gampang, Bapak Ibu, berat. Iya, pada terus beraja. Pikiran tidak tahu marak niki ya gawe ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Okay. Jadi kita jangan hanya sibuk menghitung jumlah. Oh, saya mampu sholat tahajud itu 8 rakaat tiap malam. Saya mampu duha itu 12 rakaat setiap hari. Saya mampu sholat witir itu 11 rakaat tiap malam. Saya mampu sholat awabin itu sampai 20 rakaat.
Awabin itu Pak Ibu hilaful ulama, berbeda pendapat ulama. Ada mengatakan 2 rakaat saja, ada yang 6 rakaat, ada yang 20 rakaat. Wah negawe awabin 20 rakaat. Lumpican ya. Baru selesai sembahyang dong dek man, imam berdoa wah bilin imam ya Allah sakit. Ingat doang kang bahasan mami ajanan kita ni imam wala dolin ndek te imam tetu imam bi imam wala dolin imam ketika rukun salat saja assalamualaikum bilin imam ya Allah marah dia sapa baik kan imam yang namanya imam itu Bapak Ibu entana hidup, entana berkelakuan itu kita ikuti. Ini waladolin dong dengan amin. Lagu bareh iraan si imam niki iraan pegawaian bagus. Ada sida be. Jadi itu udah mufaraqah dengan jamaah. Apa mufaraqah niki? Pisah. Jadi mari Bapak Ibu. Imam mesana berdoa darah makmum ngamen nangis. Allah imam waladolin. Masya Allah numbing dada ya ini Bapak Ibu sayan kompak, sayan maju, sayan berhasil membangun masyarakat kalau kita sendiri dalam simbol kepemimpinan sholat berjamaah ini kita tidak bisa ini tegakkan. Itu yang iri ada sopok kampung Bapak Ibu. Dek semel ya angkat tombong lamun dek man imam angkat tombong. Parah nih. Dek semel merasa menjadi suatu aib bagi dirinya itu akan pindah dari tempat sholat sebelum imam selesai segala-galanya. Itu aja apa ada. Ndak urus imam itu andin terjadi Bapak Ibu. Waladolin amin kemudian selesai dengan doa selesai zikir kemudian bilin teh imam temu gempa mesakna lete saya tolong ya Bapak Ibu atau imam teh nek tahu arah kala jengking arah apa nyenget dia makmumna wah asik nek balik imamna mesti kesakitan mesal lete saya Ibu andi ya Allah Bapak Ibu ya. Mari Bapak Ibu kita pahami ibadah niki jangan kita anggap sebagai ritual yang seremonial, tapi dia adalah kunci daripada semua aspek kehidupan bermasyarakat kita, termasuk bagaimana cara rumah tangga, cara berbisnis, cara berdagang. Kita sambungkan dagangan kita dengan sholat ini, sambungkan bisnis kita dengan sholat ini. Hubungkan dia dengan semua aspek kehidupan kita. Jangan sekedar waladolin. Ya Allah. Kalau kita merenung Bapak Ibu, dia teman tahu sembahyang, dia teman parante doang wah sempurna sembahyang tuh. Jadi sholat itu erat kaitannya dengan kehidupan kita bermasyarakat. Kalau kita sudah berhasil sholat, insya Allah Bapak Ibu ndik tiap pelit jok batur karena sholat ini mengajarkan kita untuk sosial mbi tahu ajaran sosial sembahyang niki salam Bapak Ibu salam kanan salam kiri simbulang tersi Allah Ta'ala lewat sembahyang niki nu sebelah kanan narak dengan dekman ngelor bilang jelu beng ngelor dia kena salam kanan niki dek arak kanan den tahu sekolah nu den narak biaya sekolah biaya sekolahna ya kenen assalamualaikum warahmatullah jok kanan kiri malik assalamualaikum warahmatullah jok kiri no ada arak le mudin balen den no dengan le otang no surung tulung nyaur iya kenen assalamualaikum lagi bukan hidup nafsi ini wah balu puluh tahun sembahyang masih nafsi doang rungu diri doang ditemili rungu batur. Masya Allah Bapak Ibu. Okay. Jadi sembahyang niki mendidik pelungguh untuk hidup sosialis, hidup peka melihat kesulitan orang lain. Jangan semakin tua semakin pelit. Sayan toa, sayan dek mele sebit. Masya Allah. Jadi belajar sholat niki harus terus dilakukan. Belajar Bapak Ibu.
Jadi janganlah kita hanya sibuk menghitung jumlah rakaat yang bisa kita capai setiap malam, setiap hari sholat ini. Tapi mari kita melirik nilai sholat itu, sudahkah kita bawa dia dalam keluarga kita, dalam hidup bermasyarakat, dalam hidup sebagai pemimpin, hidup sebagai rakyat, hidup sebagai anak kepada orang tua, hidup sebagai orang tua kepada anak, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita renungkan, kita masih belum, sholat kita ini masih hanya sekedar menggugurkan kewajiban, hanya gugur kewajiban saja. Yang nyata saya lihat itu sholat berjamaah kita, beli nentang nih imam nih, mesak nih imam nih. Sehingga imam kadang-kadang dia ini belu-belu berdoa pada bilina si makmum. Mas, kamu lihat tahu salahin Bapak Ibu, artinya yang sudah bisa, ya. Sayan belo si imam saya demen makmum niki. Amun itu imam nu malah khawatir amun beloan di situ bos kelangan tuh makmum niki darat makmum tuh masih sisen. Masya Allah. Belajar terus Bapak Ibu, ya. Namanya kita berproses untuk itu. Saatnya nanti setelah kita terus coba ucapkan, coba sampaikan, coba utarakan, mungkin kita akan tersadarkan ternyata sholat itu benar-benar akan membuat hidup kita makmur, membuat hidup kita ini akan berjaya manakala nilai-nilai sholat itu kita terapkan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan seterusnya. Nah, maka jangan sampai kita terlihat di dunia ini soleh tapi nanti merengkang di neraka atau tertadait sih. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi firman Allah, wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulullah, tidak mau ikut Rasulullah, ya, cinta jok Rasulullah niki ndek sekedar peringatan Maulid Bapak Ibu, nggih, bekangen jok Rasulullah ndek sekedar peringatan Maulid. Coba pira kali dah Maulid niki li umur dan niki le bunda lah pira kali terayaan Maulid Nabi niki. Wah, ini masih titong kan? Ya, Kulunggu sudah 75 tahun usianya, ya 75 tahun. 75 kali maulid sudah kita merayakan maulid. Tapi mana hasilnya? Nah, hasilnya itu masih belum maksimal. Bukan kita mengatakan tidak ada hasil, ada tapi belum maksimal. Jadi merayakan Maulid Nabi itu untuk merepres, Pak Ibu, merepres, menyegarkan kembali ingatan kita kepada baginda Rasul, menyegarkan kembali cinta kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu dalam kehidupannya, ingat, iling, bahkan dari kelahiran Nabi. Bayangkan Bapak Ibu, Rasulullah lahir itu alam ini bercahaya, bersinar, ya, api-api majusi padam seketika, patung-patung berhala runtuh seketika. Itu kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masya Allah. Jadi itu yang kita coba renungkan dalam peringatan Maulid itu. Dan memperingati Maulid setiap saat mestinya kita simpulkan dia setiap 12 Rabiul Awal. Kalau kita di Karangkolok kita simpulkan dia peringatan Maulid itu di 12 Rabiul Awal. Sesungguhnya memperingati itu setiap hari. Kita silaturahim, kita sedang memperingati sunnah Rasul berupa silaturahim. Kita pakai siwak itu sikat gigi
sebelum sholat, sebelum wudhu, ketika sebelum baca Quran. Rasulullah itu sangat menganjurkan siwak itu di 3 hal itu. Inda tagayyuril fami, pertama ketika mulut sudah berubah bau, ya. Yang kedua, indal qiyamu ila sholat, ketika kita hendak sholat. Dan yang ketiga, indan naum, ketika bangun dari tidur. Itu sunnah yang sangat. Adapun ketika duduk-duduk, ketika kita ini kan itu sunnahnya biasa. Tapi kalau di 3 tempat tadi, ketika berubah bau mulut, ketika hendak sholat, ketika bangun tidur, itu sunnahnya muakkadah. Sunnah muakkadah itu artinya mendekati wajib saking disunnahkannya. Nah, itu memperingati hadirnya Rasulullah ke muka bumi ini, mengingat iling-iling kembali sunnah-sunnah Rasul itu. Sedekah kita setiap subuh seperti ini, 50.000, selai ribu, 1.500 rupiah, ya. Karena kita ingat pesan Rasulullah, ya, bahwa sedekah itu akan menolak bala, sedekah itu akan menyembuhkan penyakit, sedekah itu akan menambah rezeki kita, sedekah itu akan menjadi solusi atas masalah kita, sedekah itu akan menyejukkan alam kubur kita yang panas itu. Jadi kubur itu panas apa ibu? Ngumpet andek panas, ya sempit, ukurannya semeter, bahkan seukuran tubuh kita. Dalam kubur itu ada lahat, ada lubang lagi. Di dalam kubur niki arak lowang malik tegali, namanya al-lahad. Seukuran badan kita itu selit awak itu, nggih. Masya Allah. Di napa selaput lowang kubur niki untuk itu, di dalam kubur arak malik lowang selit awak itu. Janggal sih tanah ampus anda kelak. Nggih. Yang di kubur niki kita miringan awak tu di tepung kelak. Angka yang sunah lamun tertinduk kalam niki yang tertinduk. Marantan le yang lahat niki tertinduk. Otak daya mau ya. Kita hadap kiblat wajah kita itu. Ya. Miring kanan. Ampun sampai diingat ngene tan cuma alam kubur. Ini tak tindoang mayit ya. Bismikallahumma ahya wa amut. Itu ya. Aku ini tinduk terdede si TV, tinduk sambil cengin. Terbawa dia judul film itu, judul apa? Judul sinetron itu ke dalam mimpinya. Karena dia didede setiap malam tidur oleh TV. Dia tuh asik gimana ya tinduknya kemudian baca Al-Mulk dulu. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai dengan bima imma'in, baru baca qul huwallah, ya baca ayat kursi, baca itu. Tinduk langsung bismillah. Nanti tinduk juga setel TV track. Waras TV ini teratur timernya kan, jam segini mati mesa. Bahkan sampai ke lemak masih nyala, full time TV ini. Terdede si TV. Bak dede diri si MP3 Al-Quran Bapak Ibu. Puter Al-Quran ini di HP kita, Al-Baqarah terus ya. Besoknya Ali Imran, besoknya An-Nisa, sehingga menyimaknya pun kita khatam. Jadi itu Bapak Ibu biasakan, tidak hanya membaca tapi menyimak. Fastami'u, dengar. Kalau kita sudah membacanya khatam, coba kita mendengarkannya juga khatam. Dengarkan bacaan imam-imam, syekh-syekh ya. Itu 30 juz kita sudah mendengarkan, menyimak sambil tertinduk, ya simak gitu. Jadi mari teknologi ini juga harus kita manfaatkan Bapak Ibu. Ya, namanya kita sedang berproses Bapak Ibu ya.
untuk belajar menjadi baik tentunya tidak gampang. Kita harus berjuang, mujahadah. Ya. Jadi saya ndek beriman, ndek percaya jok Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa balasannya? Inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sungguh kami telah menyiapkan, menyediakan untuk orang kafir itu sa'ira, api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya ayat 14 Allah Subhanahu wa taala menegaskan atas kepemilikan Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di langit dan di bumi. Walillahi mulkus samawati wal ard. Ya, walillahi mulkus samawati wal ard. Maka Allah lah yang merajai, ya, baik di langit dan di bumi. Jadi sang raja diraja, penguasa, pemilik dunia, langit, bumi, perbendaharaan langit dan bumi, ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Milik Allah lah kerajaan di langit dan di bumi. Ini harap pedang manusia Bapak Ibu, Allah taala doang. Lagu itu kita sombong lah, baru pedang ilmu sekedik wahlah. Lamun dan ini wah si sombong. Na'udzubillah min dzalik. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu, ayat-ayat ini dapat menyadarkan kita, jadi nasihat bagi kita. Karena Rasul mengatakan, aku tinggalkan kepadamu dua macam nasihat. Ada nasihat yang pandai bicara, ada nasihat yang diam saja. Apa nasihat yang pandai bicara itu ya Rasulullah? Kata sahabat, Al-Quran. Quran ini Bapak Ibu, semakin kita baca, semakin kita gali, semakin kita kaji, kita akan terus menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang dapat menyelesaikan masalah kita. Makanya semakin digali, karena mukjizat ini Bapak Ibu, Quran ini tidak habis-habis. Makanya dari Quran ini banyak, berapa judul tafsir Bapak, berapa judul kitab tafsir yang muncul dari Quran ini. Judulnya saja, apalagi isinya, uraiannya. Itulah mukjizat Al-Quran. Makanya sangat beruntung Pak Ibu dengan si wakafang waktunya untuk Al-Quran ini. Ya. Bila perlu di setiap masjid kita punya wakaf Quran. Di sini Quran saya umpamanya 100, di Masjid Nurul Islam Quran saya 100. Jadi setiap orang membaca Quran itu mengalir pahalanya ke kuburan kita, dalam kehidupan kita. Selain kita juga membacanya. Dedek nyumbang-nyumbang doang, itu tidak membaca ya. Ya. Coba Bapak Ibu, nggih, coba sedekah Al-Quran. Kalau di Lombok ini ada 1000 masjid, setiap masjid kita punya satu Quran, berarti kita sudah punya 1000 masjid, 1000 Al-Quran. Kalau di setiap masjid kita nyumbang Quran 5, maka 5 kali 1000, 5.000 ya. Itu baca saya ndak angka ya, wakaf Quran itu baca nenda. Ndak akan baca ya, kita husnuzon saja, insya Allah akan dipakai. Sila niki insya Allah tekadun apa Ibu nggih. Ampun saat lebih aman dan nyumbang jawab tahu dengan belajar Quran. Madrasah dan nyumbang ya. Jadi pira madrasah bedang telek Lombok apa Ibu, pira madrasah bedang telek Lombok luwe ya, sumbang jok tuh tekadun ngaji, belajar ngaji, atau sumbang buku tajwid, kitab tajwid nih karena kadu belajar engkau mau aku endah pahala.
Baik itu, baik. Nggih. Masya Allah, baik. Kalau di Lombok kita punya madrasah 1000 madrasah, kalikan sudah kalau kita masing-masing madrasah kita nyumbang buku tajwid 10 eksemplar, 10 buku, kalikan sudah itu pahalanya ya. Jadi kalau orang jeli melihat Bapak Ibu, dia akan antarkan hartanya ke akhirat dulu sebelum dia semasa hidup di dunia nih. Nggih. Jadi Bapak Ibu, mukjizat Al-Qur'an sungguh luar biasa. Nggih. Jadi ayat 14 ini menegaskan bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yaghfiru liman yasha, kata Allah, Allah mengampuni, memaafkan atau memperbaiki kehidupan liman yasha, orang-orang dikehendakinya, bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Jadi rahmat Allah Bapak Ibu, wasi'ta kulla syai'in rahmah. Rahmat Allah itu lebih luas ya, mencakup jagat raya ini. Identik apa istilahnya, putus asa. Itu boleh gadi dosen tu ndik terima Allah Taala, ndik nara istilah niki Allah Taala ya kuasa ngumbe boleh dosen tu dan tampun Allah Taala niki lamun taubat. Kadang-kadang arak dengan makna aduh itu kedong telengi wah kendek bau wah berubah. Jangan begitu. Arak sopok kisah siwak puluh siwak mati dengan niki kon dosen kebelik dosen dengan niki siwak puluh siwak mau ketuan dek sopok dengan arak jalan taubat bagi saya mesti dia je dan bau wah sebelik dosen mati dengan si ke 100 mati dengan mau ketuan malik masih ada jalan kata. Dan sebelum dia sampai ke jalan taubatnya itu, ke tempat dia bertaubat itu, meninggal dia, mati dia. Lah, malaikat rahmah ini sama malaikatul azab niki bersiap, wah saya punya jatah ini. Kata malaikatul azab, ilu kali dosen. Oh, ndot dulu kata malaikatul rahmah ya. Ndot dulu. Coba tukur pira wah yang kahna lekak leman tau'na ngendang taubat lagi sampai tujuan tempat dia bertobat itu. Qadarullah Bapak Ibu, kuasa Allah, jarak yang dia tempuh itu terhitung lebih panjang daripada jarak yang belum dia tempuh itu. Allah Maha Kuasa persempit ya jalan itu yang ukurannya 1000 kilo, kemudian Allah sempit jalan yang ke sana itu padahal dia masih panjang, itulah rahmatnya Allah Bapak Ibu. Karena kesungguhan ingin taubat, kesungguhan ingin sadar kembali kepada Allah itu, walaupun dia belum sempat berbuat, tapi ke hatinya yang sungguh-sungguh itu Allah bayar. Bayangkan, dia memang sempat gawe ruan ya tebus ruan salah-salah naik, tapi kesungguhan niatnya itu Allah balas. Jadi dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, mari kita jangan putus asa. Allah itu Maha Kuasa akan menghapus dosa-dosa kita, kekurangan-kekurangan kita, dan akan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni, memaafkan orang yang dikehendaki. Saya si melekna si Allah Taala ya biang rahmat. Saya si ndik ento biang niki wah ada di ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'adzibu may yasha. Demikian juga halnya bahwa akan dibalas oleh Allah, akan diazab oleh Allah orang dikehendaki. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah itu dia akan dipahamkan agama ini, dia akan disadarkan untuk beragama. Jadi kalau kita sudah terlihat
rajin ngaji, milih tenuntut, itu tandanya kita jadi orang baik Bapak. Itu kata Rasul, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang dikehendaki oleh Allah mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, akan menjadi orang yang baik, maka dia akan dipahamkan agama ini. Terjariang teregen ngaji, terjariang Allah Ta'ala pacu. Jadi itu sebagai indikator bahwa orang ini akan dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Tapi kalau kita ndak tergerak hati, apalagi mendukung ya, ndak tergerak hati untuk mendukung kebaikan-kebaikan itu, bahkan kita berupaya untuk memecah belah atau untuk membuat dia tidak jalan kebaikan-kebaikan itu, maka ini tandanya kita mendapatkan azab, kita mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah akan mengampuni siapa yang dikehendaki, Allah juga akan mengazab siapa yang dikehendaki. Wa kana Allahu ghafurar rahima. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ghafuran, Maha Pengampun. Jadi ndik nara istilah dendam-dendam itu, Maha Pengampun. Ngumbe-ngumbe, maaf, ngumbe-ngumbe kebejigar teh, masih Allah Ta'ala membuka pintu taubat bagi kita. Namun itu kan dia, aduh, kamu 7 keturunan tidak akan saya maafkan. Manusia Bapak Ibu. Tapi kalau Allah Ta'ala itu ya, wa kana Allahu ghafuran rahima lagi, pengampun, penyayang lagi. Ya Allah, kurang apa lagi Allah ya, pengampun, penyayang. Amun itu kan sekedar maafang doang, lagu masih doang ternyimpen, maafang dah aku, maafangku lagu di hati itu masih ditekakan doang. Jadi Allah Ta'ala itu Ghafuran Rahimah, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Allah Ta'ala doang sakwikan Bapak Ibu, sak paling kena ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk mujahadah kita, sebagai bentuk kesungguhan kita untuk meraih atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa kita di masa lalu, di masa muda, di masa remaja, di masa kita yang dulu. Moga Allah ampuni ya dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, baik lewat istighfar kita atau lewat sedekah kita, lewat bantuan kita kepada kebaikan ini. Itulah cara taubat, ada dengan istighfar disertai dengan amal soleh apa Ibu ya. Jangan sekedar astagfirullah tetapi tidak kita berupaya untuk action ya, atau berbuat kebaikan itu sebagai bentuk kesungguhan taubat ataupun istighfar kita. Wallahu a'lamu bissawab. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dan salah tentunya atas kebodohan tiang dan mohon ampun. Dan kita akan terus belajar untuk mendalami agama kita ini agar kita melaksanakannya sesuai dengan cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. يا كافي المهمات يا رافع الدرجات ويا معطي المسؤولات أعطنا خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله. أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله. أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا ارحمنا ووالدينا والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين يا رب البيت العتيق. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم بلغنا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والعمرة وإلى المدينة المنورة لزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وتجارتنا تجارة لن تبورا. يا عالم ما في الصدور أخرجنا وأخرجهم من الظلمات إلى النور. أخرجنا ووالدينا وجميع المسلمين من الظلمات إلى النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Tidak lupa kita mengirimkan secara khusus Al-Fatihah untuk ayah bunda kita, ibu bapak kita, istri kita, suami kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita, orang-orang yang mencintai kita dan mendukung langkah dakwah kita. Semoga Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya untuk mereka semuanya. Yang sudah meninggal dunia, alam barzahnya Allah jadikan laksana taman-taman surga. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.